Hello everyone, welcome back with me. Kita hari ini sedikit relax, sedikit santai karena akan berbicara suatu hal yang sederhana tetapi ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apa itu? Nah, kita akan berbicara tentang personal pronoun atau dalam bahasa Indonesia disebutnya kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Inggris itu bisa berubah-ubah sesuai dengan posisi di dalam kalimat. Seperti yang kita ketahui, susunan kalimat dalam bahasa itu ada subjek, kemudian predikat, objek, dan juga keterangan. Apa saja personal pronoun itu? Yang pertama ada subjective pronoun atau kata ganti yang berfungsi sebagai subjek atau pelaku dari suatu kalimat. Biasanya ada di awal kalimat. Apa saja yang termasuk ke dalam subjective pronoun? Yang pertama itu ada I, kemudian you, they, we, he, she, dan it. Atau untuk memudahkannya, saya biasanya suka menyingkatnya menjadi ayu, they, we. I, you, they, we, he, she, dan it. Nah, kemudian ketika posisinya menjadi objek, ya, nanti akan berubah lagi, ya. Yang tadinya I, saya, di subjek, ketika sayanya di kalimat ada di objek, nanti akan berubah. Nah, yang kedua itu dinamakan objective pronoun atau kata ganti yang posisinya sebagai objek. Yang tadinya I ketika objek menjadi me. Kemudian you tetap you. They menjadi them. We menjadi us. He menjadi him. She menjadi her. It itu tetap it. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Itu kata ganti yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Misalnya saya mempunyai motor, jadi motor saya. Nah, dalam bahasa Inggris kita tidak bisa mengatakan karena mentang-mentang tadi saya itu bisa I dan me. Jadi misalnya kadang-kadang suka ada saya menemukan siswa yang menyebutnya me motorcycle atau I motorcycle. Itu kurang tepat ya, karena posisinya itu motor itu kepunyaan saya. Jadi itu disebutnya possessive adjective. Apa saja ya, yang tadinya saya I ketika memiliki sesuatu itu menjadi my, sehingga jadi kalimatnya my motorcycle. Kemudian kalau you itu yang tadinya di subjeknya you, ketika memiliki ya, si you ini misalnya kamu mobil kamu, sehingga kalimatnya jadi your car. Jadi you-nya berubah jadi your. Kemudian they ya, mereka ketika mempunyai sesuatu, misalnya kelas mereka, kita tidak bisa bilang they class tetapi their class. Kemudian kami, we, ketika mempunyai atau memiliki sesuatu menjadi our ya, berubah. Kemudian he menjadi his, she tetap menjadi her, it itu menjadi its. Nah, itu adalah possessive adjective. Kemudian ada lagi yang selanjutnya yang disebut dengan possessive pronoun. yang selanjutnya ada possessive pronouns. Yang tadinya I subjek, objek menjadi me, kemudian possessive adjective menjadi my, dan kalau misalnya possessive pronoun itu menjadi mine. Jadi milik saya artinya. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya dalam penggunaannya, atau kita bisa membedakan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Untuk possessive adjective biasanya setelah itu diikuti dengan kata benda atau noun ya. Misalnya titik-titik car, berarti pasti di situ ditempati oleh possessive adjective. Nah, kalau misalnya possessive pronoun itu tidak ada kata benda setelahnya. Misalnya contoh, kamu milik saya, you are mine. You are mine. Kamu milikku gitu ya.
I menjadi mine, saya menjadi mine, kemudian you menjadi yours. Kan ada lagunya ya, I'm yours, jadi artinya saya milikmu gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya they menjadi theirs, pakai s belakangnya. Kemudian we menjadi ours. Kemudian he menjadi his, her, she menjadi hers. Kemudian it, kalau it itu tidak memiliki possessive pronoun. Nah sekarang kita buat contoh dalam kalimat. Misalnya kita akan membuat kalimat saya benci dia, dianya laki-laki misalnya. Jadi kalimatnya I hate dianya. Nah kita tidak bisa he atau misalnya his. Nah karena kita lihat posisi, kita lihat susunannya ini yang tidak ada, yang kosong ini adalah untuk ditempati objek, sehingga kita cari tiap laki-laki objek itu adalah him, sehingga kalimatnya I hate him. Kemudian contoh lain misalnya Budi and I are best friend, bla 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 bla, study together every day. Jadi di sini kalimatnya Budi dan saya adalah teman baik. Kemudian di situ ada titik-titik. Nah ini titik-titik di sini menggantikan siapa? Ya, kita lihat Budi dan saya ini subjek. Nah ketika dalam kalimat seterusnya ini supaya lebih efektif, sehingga tidak diulang lagi saya dan Budi, tapi diganti menjadi we ya, karena di sini adalah subjek posisinya yang kosong, sehingga sehingga kita isi dengan we study together every day. Gampang kan? Kita lihat, tinggal dilihat saja posisi yang kosongnya itu apa. Kalau subjek kita tinggal masukkan saja kata ganti sebagai subjek. Kalau misalnya di objek kita tinggal masukkan saja, isi saja kata ganti sebagai objek ya. Saya rasa kita cukupkan dulu ngobrol-ngobrolnya tentang kata ganti, dan silakan Anda pelajari lagi, latihan lagi di rumah, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.